Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anandaku? Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi sistem peredaran darah di part kedua tentang golongan darah. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, masih di bab sistem peredaran darah, namun di part ketiga itu tentang organ peredaran darah dan mekanismenya. Namun sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Let's pray start. Pray finish. Pertama, kita akan membahas mengenai organ peredaran darah. Jadi, organ peredaran darah yang pertama terdiri dari yang namanya jantung. Jadi jantung merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan. Lapisan dinding pada jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan epikardium, ini merupakan lapisan yang paling luar. Lalu ada yang namanya lapisan miokardium, di mana ini merupakan lapisan yang tengah, terdiri atas jaringan otot untuk berkontraksi. Dan lapisan endokardium, ini merupakan lapisan namanya endo, berarti yang lapisan yang paling dalam. Untuk ruangan jantung terdiri dari atrium kanan dan kiri. Atrium di sini kalau kita kenal di zaman SMP dulu, kata lainnya adalah serambi, berarti serambi kanan dan serambi kiri. Lalu ada ventricle atau yang sering kita sebut dengan yang namanya bilik, bilik kanan dan bilik kiri. Katup jantung yang pertama ada yang namanya katup trikuspid. Letaknya ini di antara atrium kanan dan ventricle kanan. Lalu ada yang namanya katup bikuspid, letaknya di antara atrium kiri dan ventricle kiri. Yang selanjutnya ini merupakan gambar dari bagian-bagian jantung. Ini merupakan gambar vena cava superior, dapat dilihat di sini panahnya digambar, aorta, lalu ada vena pulmonari, ventricle atau bilik kanan, ventricle kiri atau bilik kiri. Nah, di sini ada yang namanya injap trikuspid. Dapat dilihat di titik-titik di sini, garisnya yang menunjukkan injap trikuspid. Kata lain dari injap itu adalah katup ya, katup trikuspid. Ini merupakan katup trikuspid. Untuk gambar lainnya dapat kalian perhatikan sendiri pada gambar yang ada di video ini. Sistem pengaturan jantung. Jantung memiliki yang namanya sifat otoritmisitas. Apa sih pengertian dari otoritmisitas? Jadi di sini artinya jantung mampu berkontraksi atau berdenyut secara ritmis akibat potensial aksi yang dihasilkannya sendiri. Nah, tempat-tempat untuk sel jantung melakukan otoritmisitas yang pertama itu di nodus sinuatrialis atau yang sering disingkat dengan nodus SA. Ini merupakan daerah di dinding atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. Yang kedua, nodus atrioventricle atau yang sering disingkat dengan nodus AV. Ini merupakan berkas di dasar atrium kanan dekat septum. Yang ketiga, tempatnya itu di berkas His. Ini adalah sel-sel khusus dari nodus atrioventricle dan masuk ke septum antarventricle. Yang keempat, tempatnya di serat Purkinje. Ini merupakan serat yang menjulur dari berkas His dan menyebar ke seluruh miokardium ventricle. Yang kedua, organ peredaran darah ada yang namanya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah merupakan serangkaian saluran tertutup dan bercabang di mana fungsi dari pembuluh darah adalah membawa darah dari jantung ke jaringan lalu kembali lagi ke jantung. Jenis pembuluh darah yang pertama ada yang namanya pembuluh darah arteri, di mana fungsi dari pembuluh darah arteri ini membawa darah meninggalkan jantung. Lalu pembuluh darah arteri ini terdiri dari 3 lapisan. Ada yang namanya dinding arteri tunica externa atau adventitia. Yang kedua tunica media dan yang ketiga tunica intima. Tunica intima ini lapisan yang paling dalam dari pembuluh darah arteri. Yang kedua, pembuluh darah kapiler, di mana pembuluh darah ini sangat halus dan berdinding sangat tipis. Nah, karena dia berdinding sangat tipis, hal inilah yang memungkinkan plasma darah dan zat makanan itu merembes ke cairan jaringan antar sel.
Yang ketiga, ada yang namanya pembuluh darah vena, di mana fungsi dari pembuluh darah ini membawa darah kembali ke jantung. Lalu jenis-jenis pembuluh darah vena, yang pertama, vena cava superior, ini berasal dari tubuh bagian atas seperti kepala, leher, dan lain sebagainya. Yang kedua, vena cava inferior, ini berasal dari tubuh bagian bawah. Dan yang ketiga, ada jenis vena pulmonalis, ini merupakan asalnya dari paru-paru. Nah, ini dapat dilihat gambar dari struktur pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Dilihat ya, ini yang sebelah kiri pembuluh darah arteri, dan yang sebelah kanan pembuluh darah vena. Kalau misalkan kita menggunakan alat, lihat pakai mikroskop, irisan melintang pada pembuluh darah arteriol atau arteri ini seperti itu, seperti ini. Yang di video, kalau pembuluh darah kapiler ini seperti ini, menyebar ya, dia banyak. Selanjutnya, ini adalah diagram perbedaan struktur dinding pembuluh darah arteri yang A, yang sebelah kiri, lalu yang B adalah pembuluh darah vena. Lihat di sini bagian endoteliumnya di mana, otot polos pada pembuluh darah arteri di mana, otot polos pada pembuluh darah vena gimana. Dapat dilihat sendiri gambarnya. Lalu ada perbedaan pembuluh darah, arteri, dan vena. Ada faktor pembedanya, ada dari sisi dindingnya gimana, jumlah dan letak katupnya, darah, arah aliran antara arteri vena, gimana, tekanannya gimana, letaknya gimana. Dapat dilihat pada video ini perbedaannya, baik dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Yang pertama dikenal dengan namanya sistem peredaran darah pulmonalis. Atau di zaman SMP dulu kita kenal yang namanya sistem peredaran darah kecil. Nah, kata lain dari sistem peredaran darah pulmonalis adalah peredaran darah kecil. Secara singkat, sistem peredaran darah kecil itu adalah sistem peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Atau mekanismenya secara detail, pertama ventrikel akan berkontraksi, lalu darah kaya karbon dioksida atau CO2 dari ventrikel kanan menuju ke arteri pulmonalis, lalu dibawa menuju ke paru-paru. Setelah itu darah akan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Setelah itu darah mengambil O2. Nah, darah yang kaya akan oksigen atau O2 tadi dibawa menuju ke vena pulmonalis, ke atrium kiri, menuju atrium kiri ya di sini. Lalu ventrikel akan melakukan proses relaksasi. Setelah itu darah akan mengalir ke ventrikel kiri. Yang kedua ada yang namanya sistem peredaran darah sistemik atau yang sering kita kenal dengan nama peredaran darah besar. Kalau secara singkat, peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Kalau mekanisme secara detailnya, pertama, ventrikel akan berkontraksi, lalu darah kaya akan oksigen atau O2 dari ventrikel kiri ke aorta. Setelah itu darah diedarkan ke seluruh tubuh, lalu darah akan melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida atau CO2 dari jaringan. Setelah itu darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 tadi dibawa ke vena cava menuju ke atrium kanan. Setelah itu ventrikel akan melakukan proses relaksasi. Nah, dan yang terakhir darah akan mengalir ke ventrikel kanan. Ini merupakan gambar dari diagram sistem peredaran darah. Dapat dilihat bagian pembuluh darah venanya, pembuluh darah kapilernya, arterinya, di mana aorta abdominasi, dan lain sebagainya dapat dilihat di gambar. Setelah itu, mekanisme peredaran darah manusia masih di materi mekanisme peredaran darah manusia. Yang pertama dikenal yang namanya sirkulasi portal. Di mana sirkulasi portal adalah aliran darah balik atau darah vena yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limfa yang dikumpulkan melalui vena porta hepatica
menuju ke hati, dia akan membentuk suatu kapiler, suatu sistem kapiler. Nah, kemudian bersatulah kapiler-kapiler itu dari arteri hepatika. Setelah itu darah keluar dari hati melalui yang namanya vena hepatika dan melalui vena cava inferior menuju ke jantung. Yang kedua ada yang dikenal dengan yang namanya sirkulasi koroner, di mana sirkulasi koroner merupakan peredaran darah di dalam jantung yang fungsinya memberikan darah untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Yang ketiga, peredaran darah pada janin atau fetus, di mana ketika kita masih di dalam kandungan, janin itu akan mendapatkan oksigen dan nutrisi melalui yang namanya plasenta. Apa itu plasenta? Jadi plasenta merupakan jaringan dinding rahim yang banyak sekali mengandung pembuluh darah sebagai tempat pertukaran zatnya. Nah, plasenta ini memiliki yang namanya tali pusar. Di dalam tali pusar itu terdapat satu buah vena umbilikal, di mana fungsi dari vena umbilikal tadi membawa darah kaya akan oksigen dan zat makanan dari plasenta menuju ke janin. Lalu ada yang namanya dua buah arteri umbilikal, di mana fungsi dari arteri umbilikal ini adalah membawa darah yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida dan zat-zat sisa dari janin menuju ke plasenta. Ini merupakan gambar dari peredaran darah pada janin atau fetus. Dapat dilihat yang nama tali pusar tadi, ini plasenta ini terdiri dari tali pusar. Nah, yang berwarna biru ini merupakan arteri umbilikal tadi. Kalau yang berwarna merah dalam tali pusar itu yang namanya vena umbilikal. Prosesnya dapat dilihat sendiri ya. Pertama darah tadi membawa oksigen dari plasenta memasuki atrium kanan melalui vena cava inferior sampai darah yang tercampur mengalir ke seluruh bagian tubuh pada janin atau fetus tadi. Selanjutnya pengukuran tekanan darah arteri. Ada yang namanya sistol dan namanya diastol. Tekanan darah. Pertama kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari tekanan darah. Jadi tekanan darah adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Yang pertama kita kenal yang namanya tekanan sistol, di mana tekanan sistol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Kalau tekanan diastol merupakan angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berelaksasi atau tekanan darah balik dari arteri dan nadi ke jantung. Jadi pada orang normal, tekanan darah normal, sistol itu menunjukkan angka 120 mm Hg dan diastolnya menunjukkan angka 80 mm Hg. Yang kelima ada yang namanya denyut nadi. Nah, pemeriksaan frekuensi denyut nadi adalah pemeriksaan denyut pada pembuluh nadi kita, atau yang pembuluh nadi itu dikenal dengan yang namanya pembuluh arteri, yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri pada saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi jantung. Nah, untuk melakukan pemeriksaan denyut nadi ini dilakukan dengan menggunakan bantuan alat yang namanya stetoskop. Faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi pada manusia itu ada 10 faktor. Yang pertama usia, jenis kelamin, irama sirkadian, bentuk tubuh, aktivitas tubuh, akibat stres, ada akibat faktor emosi, selanjutnya suhu tubuh, volume darah, dan yang terakhir faktor obat-obatan. Baiklah, sekian untuk materi kita tentang organ sistem peredaran darah dan mekanismenya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmunya yang Bunda berikan bermanfaat. Jangan lupa dipelajari lagi materi ini. Bunda rasa cukup untuk materinya. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Bunda mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di part berikutnya.